dari atas ya tadi. Nah, waktu masuk tadi di pemakamannya Raden Mas Said Sambernyawa, di situ ada sebuah larangan boleh bawa potret tapi tidak boleh memotret. Oke, jadi bisa ambil gambarnya cukup sampai di pintu masuknya, itu masuk pemakamannya. Jadi di sana tadi yang pokok, istilahnya pemakaman yang pokok ada 3 ya. Yang pertama ada Raden Mas Said atau Sambernyawa yang dikenal di masyarakat sebagai pahlawan negara yang gagah berani. Tadi juga ada makamnya yang mana yang paling utama dari ketiga tokoh tadi yaitu Raden Mas Said Sambernyawa, karena beliau itu betul-betul cinta negara ya. Maka dari itu dia tetap bersikukuh untuk tidak bergabung dengan saat itu pihak manapun, kayak Kasunanan Surakarta juga tidak istilahnya tidak paham ya, karena mereka condong ke VOC istilahnya mau diajak berunding dengan VOC. Raden Mas Said tetap bersikukuh. Maka dari itu dia bisa disebut sebagai pahlawan yang pemberani, yang gigih, yang mana tidak dilandasi dengan sebuah tendensi ya. Walaupun mau dikasih ini dikasih itu, dia tetap tidak mau. Tapi kemudian pada akhirnya setelah terpecahnya ya Mataram Islam ini antara pembagian wilayah Jogja dan Solo, ya pada akhirnya dia juga mau dikasih wilayah yang saat ini disebut dengan Mangkunegaran. Mungkin ya istilahnya dari cerita yang kita serap kalau kita baca buku itu ya, kisahnya Raden Mas Said, walaupun awalnya dia tetap bersikukuh untuk membela negara, tidak mau condong terhadap penjajah manapun, cuman ya pada akhirnya tetap mau. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa orang sini itu orang Jawa, khususnya Mataram, itu kebanyakan orangnya juga mempunyai prinsip, tapi pada akhirnya dibuatlah perjanjian. Jadi istilahnya kalah diplomasi sama penjajah itu ya, istilahnya ngalah, kebanyakan ngalah, terlalu baik. Pada akhirnya ya mau juga dikasih wilayah. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus yang mana setiap kita melangkah dalam perjalanan kehidupan ini kan harus kita telaah terlebih mendalam lagi ya. Ketika ada orang luar sana yang mau masuk ke sini dengan maksud tertentu, dengan maksud ABCD, kita juga harus telaah, karena dari setiap maksud mereka tertentu ke sini itu kan juga ada ambisi yang kuat untuk menguasai negara kita kan. Apalagi sekarang istilahnya yang masih berpegang teguh terhadap budaya maupun tradisi-tradisi yang masih melekat itu ya mana lagi kalau bukan Jogja Solo kan. Jadi setidaknya kita sebagai generasi penerus kan harus belajar dari kesalahan-kesalahan masa lampau seperti kisahnya Raden Mas Said ini kan. Ya walaupun dia juga berprinsip, tapi pada akhirnya tetap mau dikasih wilayah, dan akhirnya VOC juga
tetap berkuasa di sini kan pada akhirnya dulu itu. Ya mungkin cukup sekian, intinya pesan moralnya jangan telan mentah-mentah apa yang mereka bawa, orang-orang luar bawa ke negara kita istilahnya ya. Jadi kita harus apa ya istilahnya, pandai-pandai memilah dan memilih untuk kita jadikan sebagai pegangan dan prinsip hidup kita ke depannya. Oke, cukup sekian bincang-bincang hari ini, perjalanan hari ini. Salam Rahayu Wilujeng. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan jiwa, sehat pikirannya, sehat hatinya, tentram hidupnya. Wassalam.